Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Armando Tamunan dengan NIM 11S23032. Saya dari program studi S1 Informatika. Jadi saya di sini ingin membuat video penjelasan tentang aplikasi UI to-do list di praktikum ke-8 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Adapun overview dari penjelasan ini yang pertama ada tujuan, introduction, UI, dan demo. Jadi tujuannya ini adalah untuk menjelaskan untuk membuat video penjelasannya di praktikum ke-8 ini dan menunjukkan pemahaman mengenai aplikasi UI To-Do List. Nah, selanjutnya untuk introduction-nya. Jadi aplikasi UI To-Do List ini sebuah perangkat lunak berbasis antarmuka grafis yang dirancang untuk membantu pengguna ya dalam mencatat, mengelola, dan mengorganisir daftar tugas harian. Jadi fitur-fitur di aplikasi ini tuh ada mengubah, menambahkan, menghapus, mensortir, dan mereset to-do. Jadi ini gunanya untuk memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengatur prioritas secara efisien. Nah, jadi desainnya ini kita menggunakan NetBeans. Ini adalah desain yang saya buat di Joy To-Do List. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada text field cari. Jadi ini itu untuk berguna untuk mencari daftar to-do pada tabel berdasarkan input pengguna. Jadi si pengguna akan menginput to-do-nya dan akan muncul di tabel ini. Dan jika kita ingin mencari to-do yang telah diinput yang telah masuk ke tabel ini, kita bisa mencarinya dari text field ini dan kita klik cari. Nah, selanjutnya untuk tabel to-do ini untuk menyimpan to-do yang telah ditambahkan dari si pengguna. Nah, untuk tes field to the aktif ini untuk menampilkan apakah to itu sedang aktif ya. Misalnya kita pilih sebuah to do, maka akan muncul di sini apakah dia aktif. Jika dia aktif akan eh, tampil di sini. Nah, untuk button tambah datanya itu, nah di sini untuk fitur tambah data, ini untuk meminta inputan si pengguna. Jadi si pengguna akan menginput to do yang ingin dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya diklik tambah data maka akan tampil ke sini ke tabel to do. Untuk code dari tambah data ini kita buat beberapa kondisi. Kalau misalnya dia kosong, daftar to do tidak boleh kosong dan akan menampilkan error message. Dan untuk jika dia kurang dari 6 juga akan menampilkan error dan menampilkan panjang karakter to do minimal 6. Nah, jadi selanjutnya jika dia sama tanpa memperdulikan apakah itu huruf besar atau huruf kecil, dia akan menampilkan daftar tulis sudah tersedia. Nanti akan kita lihat di demo lebih jelasnya. Misalnya untuk ubah datanya, nah di sini untuk ubah datanya ini jadi eh, setelah kita masukkan to do-nya itu eh, kita ingin mengubah si to do-nya itu. Jadi kita bisa memakai fitur ubah data ini untuk code dari si ubah data ini ada beberapa kondisi. Jika turut aktifnya kurang dari nol, akan jika di sini turut aktif ini tidak muncul, nah akan ditampilkan belum ada data to do yang dipilih. Ini jika dia kosong yang if to do is blank, data to do tidak boleh kosong. Dan jika ditampilkan kurang dari 6, panjang karakter to do minimal 6. Nah, di sini juga kita tampilkan jika dia sama ya. Misalnya di tabel ini telah ada to do, misalnya kita makan. Nah, selanjutnya kita ubah dengan makan sama gitu kan. Jadi dia tidak akan bisa, akan ditampilkan error to do harus berbeda. Selanjutnya ada button hapus data. Nah, ini fitur hapus data untuk menghapus daftar to do kita yang ada pada tabel ini. Untuk code-nya, if to the active lebih kecil dari 0 akan ditampilkan belum ada data to do yang dipilih. Misalnya kita belum memilih
si to-do-nya pada tabel. Selanjutnya kita hapus, maka akan ditampilkan belum ada data to-do yang dipilih. Oke, selanjutnya untuk sorting berdasarkan ASC. Nah, ini tuh sorting to-do berdasarkan ASC, maksudnya akan disorting berdasarkan to-do yang lebih kecil. Tentunya untuk DSC ini akan disorting kebalikan dari yang ASC tadi. Nah, selanjutnya ada reset data tabel. Misalnya kita udah urutkan gitu kan. Selanjutnya kita ingin mereset data tabelnya seperti awal, kita pakai reset data tabel. Nah, untuk demo programnya. Nah, di sini eh, kosong awalnya ya. Kita tambahkan to do belajar PBO. Kita klik tambah, maka akan tampil di tabelnya. Tambahkan lagi belajar, misal AK. Tambah lagi belajar. Hmm, nah, oke. Eh, ini kan setelah ada to-do yang kita buat di apa di tabel. Misalnya kita buat belajar PBO. Nah, ini kita tanpa eh, huruf kecilnya kita buat beda, tapi sama-sama belajar PBO. Maka akan muncul daftar to sudah tersedia seperti itu. Begitu juga dengan kalau misalnya dia sama. Sama seperti yang ini. Maka akan muncul daftar to sudah tersedia. Oke. Nah, sekarang untuk fitur carinya, di sini ada 3 Kita ingin mencari si belajar apa. Kita harus memperhatikan bagaimana penulisan si to-do-nya. Nah, akan dimunculkan si belajar AOK. Oke. Nah, semisal kita ingin mengubah data, di sini kita pilih belajar Basdat. Nah, jika kita sudah mengkliknya, di sini akan ditampilkan to aktif belajar Basdat, to belajar Basdat. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita harus mengubah namanya itu. Tidak boleh sama. Maka akan misalnya kita buat di sini belajar bab B. Nah, akan berubah dari belajar Basdat menjadi belajar bab B. Tentunya untuk hapus data, kita tidak bisa mengkliknya tanpa memilihnya. Jadi harus kita pilih dulu misalnya belajar PBO, udah akan muncul di sini. Kita hapus data, maka akan terhapus. Oke. Hanya untuk misalnya kita tambahkan aja lagi. Oke. Selanjutnya untuk urutkan data aksen aksen ascending ini, eh, nah, jadi akan diurutkan berdasarkan ini lebih kecil terlebih dahulu. Belajar AOK, belajar PBO, belajar PAP, maka akan terurut. Dan jika descending ini kebalikan dari si ascending, nah, dari yang terbesar menjadi terkecil. Selanjutnya jika kita sudah mengurutkan ini dan kita ingin membalikkannya seperti awal, maka kita klik reset, maka akan seperti awal. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.